Hai, halo. Selamat datang di channel Sudut Bicaraku sama gue Janu. Hari ini gue bakal bahas satu tema yang mungkin berhubungan sama orang di seluruh dunia. Temanya adalah terima kasih untuk semua yang sudah menyakiti. Kenapa gue mau bilang terima kasih untuk semua orang yang udah menyakiti, khususnya buat diri gue sendiri? Karena gue ngerasa apa yang udah mereka lakukan sama gue itu bikin gue ada di titik sekarang ini, bikin gue sekarang bikin konten seperti ini, berbagi pengalaman ini, karena gue ngerasa apa yang bisa bikin gue sakit itu yang bisa bikin gue kuat. Sama halnya ketika apa yang bikin gue salah, akhirnya itu yang bikin gue jadi benar. Jadi terima kasih untuk semua orang yang sudah menyakiti. Buat lu semua, gue yakin lu semua pernah tersakiti ya. Gak mungkin enggak. Tersakiti sama pasangan, tersakiti sama atasan, tersakiti sama rekan kerja, tersakiti sama teman. Siapa yang gak pernah tersakiti? Semua pernah tersakiti. Gue punya teman, kemarin gue teleponan sama dia. Ini sama persis dengan apa yang bakal gue bahas. Jadi teman gue cerita kayak gini, Jan, gue kenapa ya ngerasa gak pantas gitu. Gak pantas kenapa? Gue bilang, gue ngerasa gue tuh gak cantik. Gue ngerasa gue ugly gitu. Dia ngerasa jelek menurut pendapatnya sendiri, karena apa yang dia dengar dari orang lain. Dan akhirnya gue bilang, kalau misalnya gue bilang lu jelek, akankah lu jelek saat itu? Terus dia jawab, memang gue jelek. Terus kalau gue bilang lu bego, akankah lu langsung bego saat itu? Di saat itu dia diem. That's the point gitu. Ketika kita menerima omongan orang, omongan masuk telinga kanan, masukin ke pikiran, keluarin telinga kiri. Maksudnya apa? Kita dengar omongan orang itu, kita pikirin, dia bilang gue bego, gue gak bego, buang. Udah selesai. Yang jadi masalah, kenapa orang-orang selalu akhirnya berpikiran dan melakukan dan mengiyakan apa omongan orang? Karena ketika dia dengar omongan, dia pikirin, dia masukin ke sini, dia gak buang. Itu yang jadi masalah terbesar dalam semua orang. Yang gue percaya, karena gue juga dulu gitu sih. Nah, yang gue percaya sekarang adalah apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan untuk membuat kita mundur, untuk membuat kita berhenti melangkah maju, itu selalu aja ada. Percaya atau tidak, di dunia ini selalu ada pro dan kontra. Begitupun orang, ada yang suka, ada yang enggak. So what's the problem? Apa masalahnya? Coba lu lihat deh, lu lahir ke dunia ini sendirian, sama nyokap lu dilahirin, Brad. Lu lahir sendiri. Gue percaya, semua orang di dunia ini lahir itu untuk sebuah tujuan. Tujuannya apa? Gini skemanya. Semua orang di dunia lahir dengan sebuah tujuan. Beberapa mengetahuinya, sedikit mengejarnya, lebih sedikit mendapatkannya. Tujuannya. Lebih sedikit lagi mengembangkannya. Ini semua soal pilihan sebetulnya. Kalian memilih menjadi apa? Kalian memilih untuk seperti apa? Karena yang gue percaya, gak masalah lu mengawalinya seperti apa, tidak masalah menjalaninya seperti apa, tapi lu mau ngakhirin semua itu dengan gimana. Oke? Lu waktu kecil, lu dibilang sama orang-orang, oh, anak bandel banget sih gitu. Lu pernah dengar pasti, ini dulu anak omongannya kasarnya, ini dulu anak omongannya kurang ajar gitu. Tapi sekarang dia menjadi orang yang santun, orang yang bertutur kata baik gitu. Gue pernah denger dan gue pernah ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, ada anaknya temen nyokap gue, adik kelas di TK gue, dan seperti itu. Waktu kecil dia ngomongnya kasar banget gitu, semua kebun binatang dia keluarin. Tapi ketika udah besar, ketika dia sudah kuliah, dia bertutur kata dengan baik, dia menjadi wanita yang sangat anggun. Maksud gue, semuanya memiliki prosesnya sendiri gitu. Dan siapa yang menentukan proses itu cepat atau lambat? Ya itu kita sendiri. Kita nggak bisa serahin semuanya ke orang lain. Apalagi yang berhubungan dengan diri kita sendiri gitu. Sampai kapan kita mau dikemudikan oleh orang lain gitu? Dengan omongan orang, dengan tingkah laku orang, sikap orang, sifat orang. Sampai kapan kita mau disetir oleh mereka gitu? Satu yang harus kita lakukan adalah berterima kasih ketika mereka membuat satu rasa sakit buat kita. Terima kasih untuk mereka yang membuat kita ada di posisi terendah dalam hidup kita. Karena di saat itulah kita pasti akan bangkit.
Kenapa? Sudah hukum alam. Ketika kita di bawah, kita jatuh, kita nggak mungkin ketika jatuh kita diem terus di bawah, nggak mungkin. Coba lu sekarang jatuh, lagi jalan jatuh, lu pasti bangun lagi gitu. Dan udah hukum alamnya seperti itu gitu. Pilihannya adalah ketika lu bangun, lu mau jalan kemana? Akankah lu terjatuh lagi atau terus berjalan? See, it's about choice. Lu memilih seperti apa? Tidak masalah mau lu mengawalinya bagaimana, tidak masalah ketika mengawalinya lu jatuh, tapi lu akankah terus terjatuh? Kalau gue enggak. Gue gak pengen. Pada akhirnya, ketika kita mendengarkan apa kata orang, kita menerima perlakuan orang, kita selalu menambahkan nilai di situ. Yang menurut gue, inti dari semua masalah itu adalah nilai yang kita terapkan pada seseorang atau pada sesuatu. Katakanlah, gue punya pulpen. Gue suka pulpen ini, gue sayang pulpen ini, gue cinta pulpen ini. Udah gue terapkan nilai, udah gue terapkan rasa. Hilang. Apa yang gue lakukan? Apa yang gue rasain? Sedih. Gue kepikiran, gue bakal cari terus pulpen ini sampai dapat dan akhirnya nggak ketemu. Lalu apa yang harus gue lakukan? Beda lagi dengan halnya ketika ini pulpen. Ya udah, pulpen doang bisa buat nulis gitu. Dan gue ketika ambil pulpen lain ya bisa gue pakai juga. Apa yang terjadi ketika kita melakukan skema yang kedua? Ini cuma pulpen. Oke, orang, katakanlah begini. Lu suka sama orang itu, lu sayang sama orang itu, lu sudah menerapkan nilai dan rasa pada seseorang, dan akhirnya orang itu ninggalin lu. Apa yang lu lakuin? Sakit? Pasti. Gue pernah. Beberapa bulan ini lagi gue rasain. Dan akhirnya tiba di saat gue memutuskan bahwa ya sudah, apa yang harus terjadi memang harus terjadi. Dan ada quotes yang memang dari dulu gue tahu, dan ini viral banget. Dan gue yakin lu semua udah pada tahu gitu. Apa yang sudah menjadi milik kita itu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan itu sudah janji Tuhan pada kita. Apa yang memang ditakdirkan untuk kita itu gak akan pernah menjadi milik orang lain. Kenapa kita gak bisa mikir seperti itu? Ketika kejadiannya sakit lagi, kita selalu berpikiran bahwa dia itu milik kita. No, kita gak pernah memiliki siapapun kecuali diri kita sendiri. That's why lu yang pernah merasa tersakiti dengan pasangan lu, dengan ngerasa kayak lu udah ngasihin semuanya buat pasangan lu, tapi gak pernah ngerasa cukup, itu masalahnya. Lu membahagiakan mereka. Apakah lu membahagiakan diri lu sendiri? Coba tanya. Mainkan pertanyaannya. Dan ketika lu ditinggalkan, dan ketika lu merasa sakit, jangan bertanya, aduh kenapa ya ini kena sama gua, kenapa gua ditinggalin. Oke, pertanyaannya benar gitu. Lu membuat satu buah pertanyaan, tapi apakah pertanyaannya tepat? Karena pertanyaan yang tepat adalah, gue ditinggalin. Kenapa gue ditinggalin? Apa yang bisa gue dapat dari rasa yang gue dapat ini, dari kejadian ini, apa yang bisa gue dapat? Itu pertanyaan yang tepat. Karena ketika lu mempertanyakan suatu pertanyaan yang tepat, solusinya pun pasti ada. Jadi pilihan kita kemana? Ini semua membutuhkan waktu, ini semua membutuhkan latihan. Karena gue pun ketika berbicara seperti ini, dengan perasaan seperti ini, nggak kejadian sekali dua kali. Sampai akhirnya gue memutuskan, sampai akhirnya gue memilih, sampai akhirnya gue menetapkan pikiran gue bahwa oke, ini adalah salah, ini adalah betul, ini harus gue ambil, ini harus gue tinggalin. Seperti itu. Jadi kalian milih mana? Akankah kalian memilih terjatuh dan tetap di bawah? Ataukah kalian ketika terjatuh, kalian bangkit? See, it's about choice. Pilihan apa yang lo ambil? Ya kan? Dan ketika lo tersakiti oleh seseorang, oleh siapapun, lo tahu rasa sakit itu seperti apa. Jangan sampai lo sakitin orang juga, men. Gak bener. Trust me. Hidup lo akan merasa lebih tenang ketika lo tidak punya pikiran untuk ingin menyakiti atau tidak disakiti. Tidak disakiti itu lebih pilihan kita. Ketika orang ngomong A, ya udah nggak usah didengerin. Ketika orang bersikap A, ya sudah, acuhkan. Ketika mereka membuat satu sikap atau sebuah kata yang membuat kita kehilangan arah, ngapain didengar? Jangan pernah lu masukin telinga kanan, lu pikirin terus lu masukin hati. Udah, simpan di sini. Ini benar gak? Enggak, udah buang. Tapi ketika lu sudah dalam titik tertentu di hidup lu yang bisa menerima omongan orang, bego lu. Oh iya, gue bego.
Apa yang harus gue lakuin biar gue gak bego lagi? Apa yang bisa gue dapat dari kejadian gue dibilangin bego? Change. As simple as that. Jadi berterima kasihlah kepada mereka yang sudah menyakiti kalian. Doakan mereka menjadi baik. Dan jangan pernah kita sakiti orang lain dengan cara mereka menyakiti kita. Apa bedanya kita sama orang yang nyakitin kita kalau kita ngelakuin hal itu juga? Ya? Yes. Itulah kenapa. Berterima kasih kepada mereka. Karena mereka yang mengantarkan kita di titik sekarang ini. Entah itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Entah itu orang yang sama atau yang berbeda. Berterima kasih kepada mereka. Doakan mereka. Kita yang harus jadi baik. Kita yang tidak boleh menyakiti. No. Jangan pernah berpendapat mereka yang membuat kita seperti ini. Oke, circumstance-nya, keadaannya yang kita harus lewati adalah melalui mereka. Tapi ketika kita menjadi kuat sekarang ini, atau lu semua yang pernah di bawah dan bangkit, itu karena diri lu sendiri. No, they made us. No, we made us. I made me. You made you. Semuanya tergantung pilihan. Lu milih apa? Oke? Mulai memilih, mulai percaya lu punya tujuan, kejar tujuan lu, jangan fokus pada halangannya, fokus pada tujuan lu. Kembali lagi di episode kedua. Sudut bicaraku, Janu pamit undur diri. Ciao.